Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita yang ada di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sebab anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Semakin hari semakin bertambah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, berjuang
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau besar. Dan segenap hati kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama memuji Tuhan. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari sama-sama nyatakan, indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Amin. Nyatakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, dan memberikan kuasa
Tuhan dengan iman. Yesusku. Saya percaya bisa lebih lagi buat Tuhan. Yesusku. Sama-sama katakan, dua tanganmu sama-sama katakan, kami rindukan
pujian kami. Great is our God. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saat ini Bapa, kami bawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu, lawatan Tuhan melawat bangsa kami Indonesia dan memulihkan Indonesia dari segala krisis ekonomi, krisis pangan dan krisis energi. Bapa, saat ini kami berdoa masuk tahun politik ini. Kami percaya dan perkatakan, damailah Indonesiaku, aman dan sejahteralah bangsaku. Kami percaya Tuhan melawat Indonesia. Kasih karunia-Mu dicurahkan, awan kemuliaan-Mu melingkupi setiap partai-partai politik. Setiap partai-partai politik akan mencalonkan calon-calon presiden dan wakilnya, calon-calon wakil rakyat, dan juga sampai kepala-kepala daerah adalah orang yang takut akan Tuhan, bertoleransi dan mempunyai jiwa yang nasionalis. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau pegang kendali atas keamanan bangsa ini. Kami percaya Engkau sudah mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa di dalam bangsa ini. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, setiap niat jahat dan rancangan kecelakaan atas bangsa ini dan Indonesia sudah digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Kau terus turunkan, curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk menuntun para pemimpin bangsa kami mengambil setiap keputusan dan kebijaksanaan sesuai dengan hati-Mu ya Bapa, sehingga mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kerukunan atas seluruh rakyat Indonesia. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami, berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Bapak Tuhan terus pakai hamba-Mu dalam pelayanan dan pengembalaannya dengan api Pentakosta yang dahsyat untuk membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan dan keluarga besar hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto. Tuhan kiranya terus curahkan roh hikmat dan pengurapan ilahi Allah kepada hamba-Mu Pak Yanto Tuhan dalam pelayanannya dan penggembalaannya di CK7 untuk membawa kami semua menjadi murid dan umat yang layak di hadapan Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan juga berkati profesi hamba-Mu sebagai seorang dokter spesialis. Kiranya melalui pelayanan hamba-Mu banyak pasien-pasien yang disembuhkan. Tuhan juga berkati keluarga hamba-Mu dengan kesehatan dan perlindungan yang sempurna. Tuhanlah perisai, penolong dan pembela atas Pak Yanto dan keluarga. Saat ini kami bersama-sama membawa generasi Yeremia. Tuhan curahkan lawatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat atas generasi muda di bangsa ini. Atas generasi muda di keluarga-keluarga, di kota-kota, di seluruh bangsa-bangsa. Yaitu Tuhan bangkitkan generasi-generasi muda yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa, radikal dan siap bergerak dipakai Tuhan, cerdas dan unggul. Tuhan juga bangkitkan anak-anak muda yang berintegritas, yang siap dipakai Tuhan menjadi penerus bangsa ini dan kepemimpinan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengar seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johan Lumaindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum,
kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 21 Mei 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi PSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkuputra MD PhD. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Rora Mentano Jaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindo. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi ini. Oh, acara KKR anak. Betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu, oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa dan Bible study diliburkan. Ibadah onsite Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diadakan di live streaming pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. GBI PRJ dan PRJ Mandarin Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSIBC. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkuputra MD PhD. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah onsite Kenaikan Tuhan Yesus tersebut disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite.
payudara saya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tuh membesar. Jadi dokter bilang ini coba saya biopsi. Akhirnya saya sampai menantikan bagaimanakah Tuhan menolong saya. Dan pada saat itu kita kutuk penyakit ini, kita katakan kanker kering dari akarnya. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2023 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar dengan segenap hati kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus seperti Engkau dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Darahmu untuk tebus dosamu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosamu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupanmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. katakan, Layaklah
dipuji dan disembah. Mari dikatakan, katakan. Senang jiwa ragaku. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja, katakan. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah. Segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah. Mari sekali kita, mari sembah yang besar, katakan layaklah. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom, Jemaat GBI PRJCK 7, apa kabar? Luar biasa pasti. Dan bersama saya kembali, Pastor Johan Lumoindong akan juga bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Dan hari ini kembali kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bebas, tegur, lawat kami, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami selesai mendengarkan sabda-Mu, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya pemenang di hadapan Tuhan untuk melanjutkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak Anda untuk melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, saudara. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Begini Alkitab tertulis, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ya. Dan kita lanjut sejenak di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Alkitab katakan demikian, Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sejak dahulu kala, bahkan pada saat zaman Abraham, kita melihat bahwa Tuhan kita yang perkasa itu sudah mengadakan perjanjian, saudara. Dan kita, saya dan Anda, dimanapun Anda berada, hari ini menikmati perjanjian itu, seharusnya menikmati. Ada banyak orang yang sampai hari ini suka bertanya dan berkata, saya belum mendapatkan janji Tuhan itu. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pegangan bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang mengingat akan perjanjiannya. Tetapi pertanyaannya, sampai seberapa jauhkah Anda bisa memahami dan melihat dan mengerti serta mengetahui perjanjian Tuhan dengan kita? Atau dengan kata lain, apa saja janji-janji Tuhan terhadap kita? Nah, di tengah-tengah tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh, mungkin ada yang berkata bahwa tahun kesusahan, tahun krisis. Saya mau katakan buat saudara, dengan mengingat, mengetahui, bahkan memaknai janji Tuhan itu, maka kita diberikan kekuatan lebih, saudara. Dan pada saat kita berjalan di dalam kehidupan ini, yang menurut kata orang semakin susah, dan Alkitab juga katakan begitu bahwa zaman bukan bertambah baik tetapi bertambah jahat. Tetapi untuk anak-anaknya,
untuk pribadi-pribadi yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, yang tidak berhenti di dalam hal ibadah, yang tidak berhenti kepercayaan serta imannya di dalam Tuhan, maka mereka berhak menerima janji Tuhan itu. Nah, hari ini saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya ini about God's 7 magnificent promises. Ya, sekali lagi, God's 7 magnificent promises. Ada kurang lebih 7 janji Tuhan dari begitu banyak janji Tuhan. Tapi hari ini kiranya angka 7 adalah angka yang sempurna, dan ini akan membawa saudara di dalam kekuatan, membawa saudara di dalam peningkatan, di dalam segala hal. Nah, yang pertama yang saya mau berikan buat saudara, mari kita lihat janji Tuhan yang pertama itu Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, Alkitab katakan begini saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Kalau Anda ingin melihat kekuatan yang pasti, yang penuh, yang full, maka kekuatan itu hanya Anda bisa dapatkan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama menyangkut perjanjian itu, I will be your strength, or He will be your strength. Artinya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Dan itu bukan hanya perkataan saja atau cuma Anda dengar, tapi hari ini firman Tuhan yang mencatatnya. Ayo, bagi saudara yang hari ini kekuatannya semakin lemah dan lemah dan lemah, imannya semakin lemah dan lemah, mudah diintimidasi oleh kuasa kegelapan, saya mau katakan buat saudara, kita kembali lagi ke dalam janjinya. Kita kembali lagi mengingat janjinya. Bahkan tidak kurang saudara, orang-orang yang dulu menyalibkan Yesus mengingat janji Tuhan, ya, mengingat janji Tuhan. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius, ya, di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke 27 ayat yang ke-63, Alkitab katakan begini saudara. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ternyata betul, ternyata benar bahwa baru saja kita merayakan, memperingati Paskah yang indah, kebangkitan itu saudara. Anda perhatikan dengan baik, ya, orang-orang yang menghakimi, bahkan orang-orang yang menyesah Yesus itu pada zaman itu, mereka ingat akan janji Tuhan. Dan hari ini saya dan Anda juga harus double portion untuk mengingat janji Tuhan bahwa Dia adalah kekuatan utama kita. Amin saudara. Dan yang kedua, di dalam Keluaran, Exodus, Keluaran pasalnya ke-14 ayat yang ke-14, Anda dengan mudah bisa mengingatnya dan mencatatnya, yaitu Keluaran 14 ayat 14, Alkitab katakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang kedua, He will fight for you. Amin, ya. Tuhan akan berperang ganti kita. Allah yang berperang ganti kita, ya. Dia akan berperang ganti kita. Itu bukan bicara tentang bahwa saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang malas, ya. Orang-orang tidak mau maju berperang, orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan tubuh, jiwa dan roh yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita. No, bukan itu saudara. Tetapi sesungguhnya ketika saya dan Anda rasanya tidak kuat lagi melawan kekuatan-kekuatan kegelapan, iblis, setan, pengganggu dalam pikiran, maka Alkitab menyatakan bahwa Dia akan berperang ganti kita. Kata ganti di sini merupakan pribadi yang selalu bersama dengan kita dan yang mengambil persoalan hidup kita, yang mengambil peperangan kita, saudara. So, Alkitab bahkan katakan dan kamu akan diam saja, ya. Alkitab katakan pada saat tidur pun Tuhan memberkati kita. Jadi dalam keadaan yang biasa saja, bahkan dalam keadaan tidak sadar, di situ Tuhan berperang ganti kita, ya. Artinya saudara, seringkali kita hanya beribadah saja, seringkali kita hanya berdoa saja, seringkali kita hanya baca firman saja, seringkali kita hanya merenungkan firman saja. Kata-kata seringkali itu yang menjadi sesuatu yang menurut hakikat kita adalah
ya karena itu kebiasaan, itu faktor karena terbiasa seperti itu. Tidak. Ketika Anda beribadah, ketika Anda ada di dalam doa, ketika Anda sedang membaca firman, Tuhan memberi kekuatan di situ, dan pada akhirnya, ketika Anda sudah tidak kuat lagi, pada saat Anda tidak bisa lagi melawan, apa itu? Segala persoalan hidupmu, saudara. Apa saja. You may name it. Itu. Anda boleh sebut itu di hadapan Tuhan. Pada saat Anda tidak mampu lagi, maka Tuhan akan berperang. Dan Anda akan melihat penyelesaiannya begitu smooth, penyelesaiannya begitu indah, penyelesaiannya begitu sempurna. Sehingga kita seringkali bilang, apa yang aku perbuat ya? Aku nggak buat apa-apa kok. Saya punya banyak kesaksian tentang itu. Saya lihat gitu, rasanya saya tidak berbuat banyak. Rasanya tidak melakukan hal yang signifikan begitu. Tetapi saya lihat kok lama-lama saya lihat itu persoalan itu tersingkir, persoalan itu menjadi lemah dan tidak terdengar lagi, saudara. Artinya apa? Yang menyelesaikannya adalah Tuhan. Nah, seringkali kita tidak melihat kuasanya yang ajaib itu. Kita tidak bisa lihat pekerjaannya yang mulia dan yang agung itu. Sehingga akhirnya kita terperosok lagi, saudara. Padahal Tuhan yang berperang ganti kita bilang manusia yang menolong kita. Kita bilang orang lain yang menolong kita. Sehingga akhirnya banyak orang terjebak dalam situasi itu dan mengatakan, dia baik buat saya. Kalau bukan dia, saya tidak akan tertolong. No. Kalaupun ada manusia yang seperti itu, saya mau katakan itu adalah kiriman Tuhan. Itu izin Tuhan. Sehingga kadang Anda tidak berbuat apa-apa. Dan Anda bilang begini, iya saya nggak lakukan apa-apa loh. Saya belum bayar, saya tidak bayar, saya tidak dalam satu usaha yang keras. Tapi kok saya lihat persoalan saya berhenti, masalah saya berhenti. Karena genaplah firman Tuhan. Alkitab katakan, He will fight for you. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan saya mau katakan ini adalah satu keindahan di dalam Tuhan, ya. Bahwasanya saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang menerima janji itu, ya. Yang kedua, yang ketiga, saudara, kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, begini firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ini percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau sesuatu yang buruk terhadap anak-anaknya. Sekali lagi, terhadap anak-anaknya dia tidak berjanji sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, saudara. Ya, Alkitab dengan jelas katakan di sini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu dia jelaskan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan perpecahan, bukan rancangan ketakutan, kekhawatiran, tetapi damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, apalagi kecelakaan, saudara. Sehingga ada banyak orang seringkali salah tafsir. Mereka katakan, oh itu diizinkan Tuhan, oh itu pencobaan dari Tuhan. Coba Anda berikan ayat-ayat kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada saya dan menyatakan ini cobaan. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dia menguji, iya. Tetapi dalam ujiannya itu ada dua hal. Yang pertama membuat kita dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita ada dalam ujian biasanya kita mendekati Tuhan terus menerus. Dan yang kedua hasilnya kalau sudah selesai membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi, saudara. Atau dia ingin menaikkan kita di level yang lebih tinggi. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang ketiga, He has plans for you. Ya, dia punya rencana yang baik buat kita. Ya, rencana-rencana yang baik, hari depan yang baik-baik, saudara. Kalau Anda punya anak, Anda betul-betul ada di dalam janji Tuhan, menerima janji Tuhan itu dengan iman, dengan kepercayaan, dengan kesukacitaan, maka yang ada adalah kita bisa melihat yang baik-baik. Tidak ada orang tua yang baik merancangkan untuk anak-anaknya hari depan yang tidak baik. Saya orang tua, meskipun saya hamba Tuhan, tapi saya juga orang tua, saudara. Saya punya 2 putri dan saya merancangkan yang baik. Dari dia taman kanak-kanak sampai hari ini selesai kuliah, bahkan
Saya berusaha juga untuk melihat apa sih pekerjaan mereka, apa yang bisa mereka lakukan. Bahkan kalau perlu, kalau ada teman, kawan yang menawarkan pekerjaan, saya berikan kepada mereka. Saya berusaha dengan keras untuk merancangkan yang baik untuk anak-anak saya. How about you? Bagaimana dengan engkau? Pasti sama bukan? Dan rasanya kebahagiaan orang tua itu mampu menyenangkan anak-anaknya, saudara. Betul? Menyenangkan cucunya gitu ya. Menyenangkan keturunannya begitu. Biasa kalau opa, oma gitu ya dapat cucu, rasanya dia lebih mengasihi cucu daripada anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah besar, saudara. Dan dia seperti melihat anaknya terlahir di situ. Seperti melihat dia sendiri ada di situ keturunan. Saya mau katakan itu sifat manusia, manusiawi. Dan bagaimana dengan Tuhan? Ia menciptakan saya dan Anda. Pasti dia juga akan menjagai dengan baik. Amin. Dia punya rancangan yang hebat. Dia punya rancangan yang sempurna bagi kita. So, jangan memiliki pikiran yang buruk terhadap Tuhan. Oh, Tuhan sedang merancangkan ini. Oh, ini cobaan dari Tuhan. No. Yang perlu saya dan Anda ketahui, kita introspeksi diri. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kembali lagi kita melihat kebenaran firman Tuhan dan lihat janji-janjinya. Dan salah satu janji yang magnificent, janjinya yang magnificent, yang begitu sempurna adalah dia punya rencana yang terbaik buat kita. Amin. Dan yang keempat, Alkitab menulis begini dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, saudara. Alkitab katakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang keempat, janji Tuhan yang memberkati saya dan Anda adalah He will never leave us. He will never leave you and me. Amin, saudara. Dia katakan, I will never leave you. Ya. Jadi kalau ada orang-orang juga yang rasanya tanda kutip sedang ada dalam kedukaan, frustrasi yang tinggi, ya. Saya mau katakan buat Anda baca firman Tuhan ini dengan baik, renungkan dengan baik, bahkan lakukan dengan baik. Tiap kali Anda melakukan pekerjaan, Anda harus berkata seperti dalam hatimu, ya, bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Mungkin satu hari atau hari ini Anda sedang melakukan kejahatan, atau saya sedang melakukan kejahatan gitu. Saya mau katakan stop it, berhenti, ya. Karena kita berpikir bahwa kalau kita tidak korupsi, maka kita tidak akan pernah cukup. Ya. Oleh sebab itu ayat ini dimulai, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Kita berpikir uang adalah segalanya. Kita berpikir bahwa uang itu bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita. No, Alkitab katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Ada banyak orang selalu tidak merasa cukup, tidak merasa cukup, tidak merasa cukup. Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa Tuhan itu datang, Yesus itu datang kepada saya dan Anda untuk memberikan kita hidup. Hidup ya dengan berkelimpahan, dalam segala kelimpahan, saudara. Ya. Jadi uang itu hanya salah satu saja dari begitu banyak hal-hal yang dicukupkan oleh Tuhan. Cukup damai sejahtera, sukacita, cukup untuk mengampuni, cukup untuk melupakan kesalahan orang. Ya. Enough. Anda pernah juga dengar kan bagaimana Yesus ketika di kayu salib katakan it is finished, ya. Berarti segala sesuatu yang tidak cukup, it's finished. Sudah selesai itu, saudara, ya. Dan sekarang kita sedang masuk di dalam kelimpahan Tuhan, dalam janji Tuhan yang cukup bagi kita. Oleh sebab itu Alkitab menulis dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, yang ada di dalam kesedihan mungkin, yang ada di dalam keadaan kedukaan dan baru saja mengalami sesuatu yang menurut hemat kita itu menyedihkan bagi kita, ya. Orang meninggalkan kita, ya. Manusia meninggalkan kita. Bahkan namanya manusia saja, saudara, punya keterbatasan, ya. Dia bisa meninggal, saudara, ya. Dia bisa menjadi tua, bahkan dia bisa lupa dengan kita. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Bahkan dia tidak sekalipun meninggalkan kita. Orang banyak boleh meninggalkan kita. Orang yang katanya dulu mengasihi kita, bahkan kita mengasihi mereka, kok seperti ini, kok dibalasnya seperti ini gitu. Kok air susu dibalas dengan
air yang beda gitu ya. Kok dibalas dengan hal-hal yang menyesakkan gitu ya. Aku sudah kasih sesuatu yang mewah, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Itu yang terbaik dariku. Kenapa aku dibalasnya seperti ini? Saya mau katakan buat saudara hari ini ya. Ini adalah satu janji Tuhan yang keempat bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya. Kalau sesuatu yang sangat sempurna itu meninggalkan kita, saya mau katakan buat saudara bahwa hidup kita mau dibawa kemana. Tapi karena Dia yang menguasai, menciptakan, bahkan Dia yang bersama dengan kita, maka kita akan menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang ya. Dan yang kelima, dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 ya. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 ya. Di situ dikatakan begini saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa sih yang paling kita cari di muka bumi saudara ya? Saya ingin bertanya kepada saudara ya, Roh Tuhan di dalam saya ingin bertanya kepada kita semua ya. Apa yang kita cari? Kekayaankah? Saya mau katakan seperti di bagian yang keempat tadi ya. Kekayaan tidak akan pernah bisa mencukupi kemauan kita ini. Apa yang Anda cari? Kedagingankah? Daging ini tidak akan pernah merasa puas saudara ya. Apalagi saudara, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Saya mau katakan, Alkitab bilang dunia akan lenyap ya. Dunia akan binasa saudara ya. Tapi janji Tuhan itu tetap ya. Kemurahan Tuhan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jadi ketika Alkitab mengatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kepada saya dan Anda, dan memberi engkau atau memberi kita damai sejahtera. Yang kelima janji Tuhan yang magnificent bagi saya adalah He will give us peace. He will give you peace. Dia akan memberikan kita damai. Ya. Buat apa kita kaya raya tapi nggak ada damai saudara? Halo? Saya menghormati orang yang memiliki uang. Saya menghormati orang yang punya harta. Tidak serta-merta juga kita katakan seperti itu kata Tuhan. No. Ya. Saya juga mengasihi orang-orang yang diberkati saudara. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini bahwa punya uang yang berlimpah-limpah. Bahkan berlebih-lebihan. Tanpa ada damai sejahtera juga sia-sia. Amin saudara. Ya. Banyak orang menjadi pribadi yang begitu pelit. Kenapa? Khawatir akan sesuatu. Apa itu sesuatu? Karena uangnya kebanyakan, saudara. Ya, dia mau simpan di mana gitu? Dari satu bank ke bank yang lain dia nggak percaya, saudara. Kenapa demikian? Ada banyak orang, wah ini berapa persen 1 bulan, ini berapa persen 1 tahun. Aku pindahkan saja ke sana. Kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera. Ya. Dia sedang memiliki satu pikiran yang menghantui dia, yang membuat dia menjadi ketakutan hari lepas hari. Ya, dalam setiap tindakannya dipenuhi dengan ketakutan. Ya, saya mau katakan buat saudara bahwa orang-orang itu kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan damai sejahtera yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Ya, Alkitab katakan Dia datang untuk memberikan kita damai. Waktu Yesus bangkit dari kubur, Dia memperlihatkan diri kepada murid-murid. Kata pertama apa yang keluar dari mulutnya? Damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera. Rumah tangga harus memiliki damai sejahtera, saudara. Antara kakak dan adik harus memiliki damai sejahtera. Orang tua dengan anak harus memiliki damai sejahtera. Bahkan teman-teman seiman, bahkan dalam satu gereja lokal harus ada damai sejahtera itu, saudara. Sebelum kita bicara tentang hal yang lain, berbicara tentang pembangunan gereja, berbicara tentang pengembangan gereja, berbicara tentang manusianya itu sendiri, maka manusia-manusia itu sendiri harus diperlengkapi atau setidaknya mengalami damai sejahtera dan dia harus bagikan kepada manusia yang lain. Sehingga akhirnya kita bisa melihat komunitas, perkumpulan, gereja, apapun, keluarga, rumah tangga, itu di dalamnya ada damai sejahtera yang membuat seisi komunitas itu, seisi keluarga rumah tangga itu diberkati, saudara. Dan menghadirkan damai sejahtera tidak bisa tidak. Kristus adalah harga mati, saudara. Kenapa demikian? Karena Dia mau berkorban bagi kita. Dia tidak membenci kita. Dia mengampuni kita. Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Dia tidak
bertanya kepada kita tentang hey dosamu pada saat itu, hey dosamu pada hari ini. No. Bahkan pada saat dia mati saya belum lahir, saudara. Bahkan saya sangat percaya pada saat Yesus lahir atau pada saat dia ada di muka bumi, Anda belum lahir, ya. 2000 tahun yang lampau, dia belum lahir. Artinya dia juga mengampuni orang-orang atau kita ini dengan dosa-dosa kita di masa sekarang. Jadi pada saat dia mati untuk dosa-dosa saya dan Anda yang dikategorikan sebagai dosa masa depan. Tapi saya tidak boleh berpikir untuk melakukan dosa masa depan. Amin, saudara. Satu pengertian yang berbeda. Sehingga akhirnya kita berkata, oh kita boleh berbuat dosa, kan Yesus mati satu kali. No, berarti orang-orang tersebut tidak memiliki damai sejahtera. Tidak memiliki damai di dalam hidupnya, di hatinya. Tidak memiliki sejahtera di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya mau katakan buat saudara, ini janji Tuhan yang kelima, ya, bahwa dia memberikan damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera Kristus pada saat dia melayani di gereja, pada saat dia melayani dalam komunitasnya, dalam persekutuan, bahkan dalam hidupnya, bahkan dalam pekerjaannya, itu di sekitarnya, itu termotivasi dan juga terinfeksi, saudara, dengan damai sejahtera itu, ya. Orang yang ramah, ya, orang yang penuh dengan pengertian, orang yang bisa menerima kesalahan bahkan mengampuninya, saudara. Ini adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Kalau kita memiliki damai sejahtera, maka kehidupan kita akan langgeng, saudara. Kita tidak akan pernah terafiliasi dengan hal-hal yang bersifat sementara, yang hanya soal kedagingan. Mereka akan lebih mementingkan hal-hal kejiwaan, bahkan hal-hal yang bersifat rohani. Yang keenam, kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 16. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Alkitab katakan begini, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Anda mau sebut apa pribadi seperti ini? Ya, pribadi yang dikuasai oleh Tuhan. Ya, pribadi yang dikuasai oleh Tuhan. Apa itu? Mulutnya, pikirannya, saudara, perkataannya, dan tindak tanduknya, saudara. Alkitab katakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya, baru saja kita merayakan itu tentang kasih Tuhan yang unlimited itu, ya. Yang mengampuni kita, yang membebaskan kita dari dosa, yang menyelamatkan kita. Sehingga akhirnya maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kebinasaan kekal tidak akan pernah menguasai kita. Ya. Kita bisa mati, saudara. Semua orang itu pasti mati. Tetapi pertanyaannya, apakah saya dan Anda mati dalam kebinasaan kekal? No, justru karena Kristus. Yesus katakan tidak ada seorang pun yang bisa, ya, sampai ke sorga atau sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Oleh sebab itu saya percaya bahwa di dalam Kristuslah ada keselamatan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Nah, ini yang ke-6, His magnificent promises. Ini bicara tentang kasih. I will always love you. Oh, He will always love you. Dia akan selalu mengasihi kita. Pertanyaan, pada saat saya dan Anda dikasihi Tuhan, kapan itu, saudara? Kapan dia menjamah kita dengan kasihnya? Pada saat kita masih berdosa, bukan? Pada saat kita sedang melakukan kesalahan. Pada saat kita sedang ada dalam kehidupan yang lama. Nah, hari ini kita adalah orang-orang yang bertobat. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Maka kita pakai itu kasih Tuhan yang ada di kehidupan saya dan Anda menjadi satu pemantik, menjadi satu pemicu untuk kiranya kasih itu boleh disebarkan kemana-mana dengan kehidupan kita. Ya, jangan emosional, saudara. Ya, jangan mudah murka, jangan mudah marah-marah. Kenapa demikian? Itu menghancurkan hidup kita. Itu membawa kita ke satu dimensi yang tidak baik. Ya, entah itu sakit penyakit. Anda dengarkan? Bagaimana kalau Anda juga tahu bahwa pada saat kita marah, ya, itu darah naik, ya, tidak terkontrol lagi, ya, sehingga banyak orang jatuh di dalam sakit penyakit, saudara. Ya, hari ini
Mari kita kenakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak ada batas itu. Meskipun kita tahu dia salah, meskipun kita tahu dia jahat, meskipun kita tahu bahwa dia nggak ada guna lagi gitu saudara. Tapi bicara tentang kasih Tuhan kita harus perlihatkan itu. Memang ada hukum saudara, ya. Dan tabur tuai itu berlangsung di dalam dunia ini. Tapi sebagai orang yang percaya, ya, kita kenakan dulu jubah kasih itu, ya, jubah Tuhan itu, yang selalu melihat manusia dengan belas kasihan Tuhan, yang selalu melihat manusia itu dengan kasih Tuhan, ya, dengan satu paradigma yang beda dengan orang dunia, ya, yang hanya cuma bisa menunjuk-nunjuk, yang hanya bisa menghakimi, saudara. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan, itu adalah kekuasaan Tuhan bagi saya dan Anda memperbaiki kehidupan orang. Kalau masih ada kesempatan, kenapa tidak, saudara? Kita pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai itu untuk memperlebar kerajaan surga. Bukan untuk memperlebar bisnis kita, no. Bukan untuk memperlebar ya masukan kita gitu, yang lebih lagi, no. Tapi untuk memperlebar kerajaan surga. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Satu-satunya jalan, ya, satu-satunya jalan orang bisa diselamatkan. Kita harus meniru apa yang Tuhan lakukan, yaitu dengan kasih, ya. Anda boleh tegur orang, saya boleh tegur orang, saya boleh kecewa, saya boleh tidak suka dengan orang, tapi belajar pakai dengan kasih Tuhan, ya. Pakai kasih Tuhan, ya, yang lembut, ya, yang ada batas gitu, ya, jangan luar batas, ya. Ada dalam koridor yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ada nilai-nilai moral di situ, ya. Sehingga akhirnya pada saat kita marah, kita tidak berdosa, saudara. Justru kasih Tuhan diperlihatkan. Dan saya tidak bilang siapa tahu, pasti orang yang paling, ya, mungkin kita katakan itu paling jahat, yang tidak baik, justru biasanya tersentuh dengan kasih Tuhan. You know why? Karena Tuhan bekerja di situ, ya. Dan yang terakhir, saudara, dalam 7 ya, janji Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat yang ketiga, Alkitab katakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Halo, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ya. Jadi yang ketujuh ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda dijawab doanya oleh Tuhan. He hears your prayers, ya. Bahwa dia mendengar doa kita. Doa kita lantunkan saja. Karena Yesus bilang, mintalah, ya minta saja gitu, ya. Saya yakin dan percaya di balik kata itu pengertiannya adalah, ya terserah Tuhan, bukan terserah kita. Artinya Tuhan selalu menjawab doa, selalu dia menjawab doa. Meskipun ada orang bilang nanti sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan waktu dia, atau sesuai dengan kehendak dia, whatever lah. Tapi yang pertama adalah langkah berserulah kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Dan banyak orang selalu berkata begini, Pak, saya sudah berseru bertahun-tahun belum dijawab. Orang saya bilang tadi bahwa Tuhan menjawab doa, ya. Berserulah kepadaku, maka dia akan menjawab. Tentang waktu, tentang kapan, itu urusan Tuhan. Bagaimana dia jawab doa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kewajiban kita, saudara, yaitu berdoa aja. Kewajiban kita adalah berteriak saja, berseru saja. Bagian Tuhan adalah menjawabkan, sederhana. Mutual, saudara, ya. Satu berdoa, satu menjawab, kan begitu, ya. Jangan ambil hak Tuhan, gitu. Kapan ya doaku dijawab? Enggak begitu, saudara, ya. Tapi bagian kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Kita akan dijawab oleh Tuhan. Aku berseru, dia akan menjawab. Ya sudah, berseru saja. Tentang hasilnya nanti, itu urusan Tuhan, saudara. Sehingga banyak orang seringkali keluar dari Tuhan, keluar dari kekristenan dan berkata bahwa ya doaku nggak dijawab. Tuhan tidak mengasihi. Bahkan ada yang bilang begini, Tuhan itu tidak ada, Pak Yohan, ya. Bagaimana dia tahu bahwa Tuhan tidak ada? Hanya cuma karena tidak dijawab doanya dalam bentuk ya, gitu. Tuhan menjawab dalam bentuk tidak, Tuhan menjawab dalam bentuk nanti dulu, Tuhan menjawab dalam bentuk ya. Itu adalah jawaban doa. Bagian kita adalah tetap berseru, ya. He hears
your prayers, ya. Bahwa dia jamin, dia jawab doa kita. Saya mau bersaksi, saya tutup, bahwa rasanya tidak pernah saya berdoa dan tidak dijawab Tuhan. Tergantung dari hati kita. Pada saat kita lihat bahwa jawaban doa itu ternyata tidak dan nanti dulu, bersukacitalah engkau. Penuhi dengan damai sejahtera. Oh, dia tahu apa yang kita mau. Dan kalau dia bilang tidak pun, dia akan memberikan ganti yang lebih hebat. Amin, saudara. Kalau dia bilang nanti dulu, dia sedang menguji saya dan Anda dengan satu jawaban yang indah pada waktunya gitu. Kalau dia jawab sekarang mungkin tidak sempurna. Kalau dia jawab mungkin besok gitu, dan mungkin tidak sempurna. Tapi kalau dia jawab sesuai tepat pada waktunya, itu memuaskan kita, saudara. Dan hari ini dengan ketujuh janji Tuhan yang diingatkan kembali melalui saya sebagai hamba Tuhan, kiranya memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat Paskah buat saudara, bagi yang merayakannya khususnya kita semua. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita, kemenangan Paskah itu menjamin saya dan Anda untuk menerima janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan masuk dalam berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kami harus merenungkan kembali bahwasanya janji-janji Tuhan yang begitu banyak di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan rasanya kembali kami diberkati karena seiring di dalam perjalanan hidup kami tidak peka Tuhan. Dan kami ada di dalam satu situasi yang merendahkan Engkau. Hari ini kami bertobat dan kami mau kembali mendekati Engkau. Karena Engkau adalah pemilik daripada janji-janji itu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dan kami mau menjadi pribadi yang taat sesuai dengan perkataan firman-Mu. Dan menjadi orang-orang yang setia untuk menikmati dan memperoleh janji Tuhan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh ada di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati mereka semua siapapun yang menonton, menyaksikannya Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Berkati keuangan finansial mereka, kesehatan mereka Engkau berkati. Engkau berkati studi mereka, pendidikan, pergaulan mereka Engkau berkati. Engkau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, dimanapun mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan,
studi, keluarga, atau Tuhan. Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.